Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Sylvie Ikhwanun dari kelas 633C31 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Sustainable Development Goals tentang bencana alam dengan judul Gempa Bumi dan Tsunami di Selat Sunda pada tahun 2018. Baik, sebelum masuk ke dalam materi inti, saya akan menjelaskan mengenai Sustainable Development. Sustainable Development adalah pembangunan berkelanjutan atau bisa juga disebut dengan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Seperti yang kita ketahui, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Akibatnya, kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi. Dan dampak-dampak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Ada dua faktor bencana alam. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua yaitu faktor non-alam. Faktor alam yaitu adalah peristiwa yang terjadi karena alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lainnya. Sementara faktor non-alam adalah rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Baik, masuk ke dalam materi inti. Pada tanggal 22 Desember 2018, wilayah pesisir Banten dan Lampung dilanda gempa dan tsunami yang disebabkan oleh gempa tektonik dari letusan anak gunung Krakatau yang berkekuatan 3,4 skala Richter. Sedikitnya ada 426 orang yang tewas, 7.202 orang yang luka-luka, serta 23 orang hilang karena peristiwa ini. Berikut adalah berbagai dampak yang terjadi karena gempa bumi dan tsunami di Selat Sunda. Ada banyak sekali bangunan yang rusak berat, dan tidak hanya rumah, tapi juga berupa tempat wisata, tempat ibadah, hingga fasilitas publik. Juga banyak sekali korban yang berjatuhan akibat insiden ini. Orang-orang yang tertimpa reruntuhan bangunan, serta banyak korban luka berat maupun luka ringan. Sebelum terjadinya tsunami dan gempa, BMKG telah melakukan peringatan dini kepada seluruh masyarakat akan terjadinya tsunami. Dan betul saja, setelah peringatan dini tersebut, pada pukul 21.30 waktu Indonesia setempat, tsunami melanda bagian Banten, Lampung, dan sekitarnya. Sekitar 400 rumah daerah pesisir pantai dan 9 hotel di Pandeglang rusak akibat insiden ini. Serta 30 rumah di daerah Lampung juga mengalami rusak berat. Bahkan jalan raya yang menghubungkan Serang dan Pandeglang juga terputus. Dari peristiwa ini, kita dapat melihat respon dari dalam negeri dan juga respon dari luar negeri. Respon dari dalam negeri yang pertama yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menyampaikan ucapan duka cita sehubungan dengan bencana ini, juga tanggap menginstruksikan penanganan kepada BNPB, Kemensos, juga TNI. Dan juga banyak sekali bantuan yang berdatangan, yang membuka dapur umum, juga mendistribusikan makanan, serta kebutuhan pokok lainnya bagi para pengungsi. Dan respon dari luar negeri, yang pertama yaitu ada negara tetangga, seperti Malaysia, yang mengucapkan belasungkawa, dan juga siap membantu penanganan bencana ini. Yang kedua, dari PM Singapura yang juga mengirimi surat kedukacitaan. Yang ketiga, ada Perdana Menteri Australia juga menyatakan bahwa negaranya siap membantu daerah yang terkena dampak. Kesimpulannya, gempa dan tsunami yang terjadi di Selat Sunda, tepatnya di kota Banten dan sekitar Lampung pada tanggal 22 Desember 2018, merupakan bencana yang besar bagi negara Indonesia. Gempa yang mengguncang sebesar 3,4 skala Richter dan disusulnya dengan tsunami telah banyak sekali memakan korban jiwa serta kerusakan dan kerugian ekonomi yang besar. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang besar bagi Indonesia bahwa bencana tidak dapat diprediksi terjadinya,
sehingga setiap daerah sangat membutuhkan persiapan dan upaya yang matang dalam mencegah kerugian bencana. Dan bencana alam ini juga kita dapat melihat rasa solidaritas dari nasional maupun internasional dengan bantuan negara yang mereka kirim untuk membantu para korban gempa dan tsunami Selat Sunda ini. Dari bencana alam yang telah kita bahas sebelumnya, banyaknya korban dan juga kerugian material juga disebabkan karena minimnya informasi dan juga minimnya pengetahuan untuk melindungi diri dari bencana. Berikut adalah upaya mitigasi bencana alam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam adalah tindakan berkelanjutan yang dapat mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang terhadap manusia dan properti dari ancaman bencana alam beserta berbagai dampaknya. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan di berbagai tingkat, mulai dari individu hingga tingkat nasional, untuk mengurangi dampak bencana terhadap keluarga, rumah, komunitas, bahkan kondisi ekonomi. Ada beberapa contoh dari mitigasi alam yang disebutkan di sini. Yang pertama yaitu ada tindakan antisipatif yang memiliki peran yang sangat kuat. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, yaitu Namarisa Shimomura, juga bersama pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, menilai bahwa edukasi terkait mitigasi bencana alam sangat perlu disampaikan kepada masyarakat luas semenjak usia dini. Yang kedua yaitu laporan bencana berbasis digital. Pemprov setempat mengembangkan laporan bencana berbasis digital melalui aplikasi Siaga Bencana yang dapat diunduh secara gratis. Dalam aplikasi tersebut terdapat informasi lengkap terkait mitigasi bencana yang bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Pemprov setempat juga menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang menjadi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di satuan pendidikan. Fasilitas di beberapa bangunan sekolah secara rutin dicek kondisinya untuk menjadikan sekolah yang aman dari bencana. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana bagi kelompok disabilitas. Dalam webinar yang dilakukan bersama IDN Times, Andira Prameswari selaku Youth Advisor Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengatakan, komunitas disabilitas juga perlu diberikan edukasi terkait tindakan penanganan bencana alam. Beliau memberikan contoh misalnya untuk teman-teman tunanetra yang harus turut diberitahu bagaimana cara melindungi diri. Ia mengatakan mereka sudah harus hafal dan mengetahui letak-letak tempat yang memang relatif aman ketika terjadi sesuatu bencana. Sementara bagi tunadaksa, beliau menyebut diperlukan adanya orang yang bisa mendampingi dan membantu mereka atau caregiver. Selain itu, siapkan juga beberapa keperluan yang harus dibawa sehingga ketika terjadinya bencana bisa mempercepat proses mitigasi. Jadi, agar tidak terburu-buru lagi, menyiapkan barang-barang yang harus dibawa. Hal-hal lain yang perlu disiapkan juga adalah obat-obatan pribadi, juga atau penunjang yang biasa membantu mereka beraktivitas. Mungkin cukup sekian dari saya dan materi hari ini. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.